tadi kan udah pengaruh COVID. Nah, ada nggak sih hubungan tata ruang kota ini sama krisis iklim tuh kayak gimana? Terus atau mungkin perannya dari tata kota itu terhadap krisis iklim itu gimana? Kalau peran tata kota terhadap krisis iklim, ya banyak. Tata kota, apalagi pengalian, kan ada rencana tata ruang tata wilayah RT/RW seperti itu. Kita harus kita harus menyadari bahwa ada yang namanya daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan itu perlu disadari. Ada di UU PLH gitu kan, tapi kan sekarang diganti sama UU Cipta Kerja. Tapi ada kalian bisa cari pengertian daya dukung, atau kalau di barat itu lebih praktis, carrying capacity namanya. Tapi kalau di sini kan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Itu terminologi yang agak rumit. Itu daya dukung, daya tampung itu apa sih kali? Ya manusia itu sebuah lingkungan, katakanlah kota gitu. Itu mampu menampung berapa manusia sih? Terus ketika dicemari, berapa lama sih dia akan sembuh secara natural ya? Bukan kita rekayasa. Kita bisa rekayasa ketika untuk mendukung daya tampung tersebut. Misal kita menambahkan kita kan metode sanitasinya atau open dumping kan, kita masih membuang sampah di sebuah daerah, namanya kayak di Jakarta bahkan Bantar Gebang gitu kan. Itu seperti itu. Itu di situ kita bisa merekayasa pakai insenerator, pakai pembangkit listrik tenaga sampah dan yang lain gitu kan. Itu juga merupakan bisa menjadi peningkatan daya dukung daya tampung. Tapi sebelum untuk memplan, merencanakan atau memetakan bahkan itu ada apa sih di situ sebelumnya. Terus sesuai nggak dengan warganya, atau warganya itu pengen seperti apa sih? Kalau warga sebenarnya juga bukan manut warga juga. Warga itu kadang mereka tidak tahu, mereka taunya ya keterbatasan SDM kan macam-macam ya kendalanya gitu kan. Tapi kalian yang jelas perlu mempertimbangkan yang namanya yaitu carrying capacity tersebut. Bagaimana pencemaran selama ini udah terjadi sampai mana? Bagaimana untuk mengembalikan lingkungan itu menjadi baik itu bagaimana? Terus misal sudah di paving, sudah di beton, gimana agar bisa menjadi serapan lagi itu, ide-idenya dibuat seperti apa, detail engineering design. Itu di sini semester berapa sih? Kalau aku sama Safira itu dari semester 2 kan, Alia itu semester 4 Mas. Semester 2, kalian belum pernah kuliah ya? Masih secara live gitu kan? Iya belum. Paling begini-begini doang kan? Ya, oke. Got it. Oke. Gimana, ada pertanyaan lagi? Lanjut nih Mas. Terus kalau biar ada pembangunannya itu berdampingan sama krisis iklim itu gimana ya Mas? Biar kayak seimbang gitu. Pembangunan. Jadi kita bukan dikit-dikit kan bergantung dengan sustainable development gitu kan. SDGs judulnya kan Sustainable Development Goals gitu kan. Sedikit-sedikit kita lupa bahwa kita punya ada faktor namanya manusia itu sendiri gitu kan. Manusianya itu jangan dilupakan gitu. SDM manusia, edukasi manusianya gitu. Kayak ya itu budaya-budaya kayak slow fashion, kayak thrifting, kayak pakai bawa tumbler kemana-mana, itu termasuk itu menyumbang yang bisa dilakukan personal ya gitu kan, tanpa harus kamu menjadi bupati atau harus menjadi katakanlah gubernur atau wali kota. Kalian bisa menyumbang rencana penyembuhan iklim ini gitu, atau memperlambat pengerusakan lah minimal gitu kan, mengurangi menggunakan plastik satu sekali pakai, menggunakan barang-barang itu tidak harus beli baru. Ini dengan budaya Indonesia, ya, tiap lebaran beli baju dan itu baru gitu kan. Ini bentar lagi kan lebaran,
Udah pada beli baju baru belum? Belum, Mas. Gua cek di CO-nya Shopee pasti banyak deh. Ya mungkin dalam bukan bentuk baju ya, ada skincare gitu kan. Ya kan macam-macam kan, ada skincare, ada alat-alat. Anak-anak sekarang belinya apa sih? Apa lagi skincare biasanya, terus ya barang-barang lucu yang sekedar lucu terus dibeli gitu kan. Ya mahasiswa konsumtif seperti fitrahnya gitu kan. Seperti fitrahnya mahasiswa itu konsumtif. Tapi ya kalian harusnya lebih bijak gitu kan. Itu kemasan. Soalnya produsen di negeri ini kan mereka juga nggak mikir sampah botolnya itu bisa didaur ulang atau tidak, atau dia memberikan kesempatan kita untuk mendaur ulang atau menukarkannya di gerai yang resmi gitu kan. Kita bilang Body Shop dulu pernah punya bahwa nukar botolnya itu dapat poin buat beli produknya yang baru lagi gitu. Kayak gitu. Jadi produsen yang bertanggung jawab salah satunya itu yang pernah saya temukan. Atau kemarin di Century ya, dibeli tuh Mas Andika nggak tahu ya. perabot skincare cewek-cewek itu, soalnya bukan masalah gender ya di sini, tapi itu konsumtif sekali gitu kan, untuk hal kayak gitu botol-botolnya itu kemana ini buangnya, terus atau hanya ngempan di sawah, soalnya ngempan di sampah gitu kan. Soalnya begini, kalau di pengelolaan sampah ini pada di Semarang semua atau di rumah? Di rumah, Mas. Di rumah sih, Mas. Rumahnya di mana ya? Aku Kediri. Yang satu? Aku Jakarta. Aku Magelang, Mas. Wah, Magelang. Kota sejuta bunga, gitu kan? Iya, Mas. Kalau Kediri ini anak gue Radit Joyoboyo. Tahu Joyoboyo. Kalau katakanlah Jakarta, itu kan dibilang Jakarta kota paling maju, anggaran banyak. Kamu Jakarta bener apa Jakarta coret? Bedanya apa, Mas? Jakarta coret kan Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi. Saya Jakarta asli. Jakarta aslinya mana? Utara aku. Utara, Priuk, Garogol. Enggak, ini Jakarta itu sebuah daerah dengan anggaran yang banyak dibilang kan, paling banyak nomor 1 lah di Indonesia. Cuma dan kota paling maju, public fasilitasnya paling bagus gitu kan. Cuma ini untuk ngurusi sampah ini, sampahnya di Jakarta sendiri, Jakarta itu belum bisa ngurusin bokernya sendiri gitu kan. Dia masih butuh daerah pendukung. Dia buang sampahnya kemana? Ke Bekasi, Bantar Gebang. Walaupun dikumpulkan di TPS sementara, tempat penimbunan sampah sementara, tapi tetap dibuangnya ke Bekasi. Mereka tidak bisa secara mandiri gitu. Kita punya kota, harusnya kan mandiri dong. Sampah dihasilkan oleh kota, bisa didaur ulang atau diberesi sendiri gitu. Ternyata enggak. Mereka membutuhkan tempat lain. Itu padahal itu kota Jakarta, daerah dengan anggaran yang banyak. Terus jangan ditanya, orang pintar di sana banyak gitu kan. Seperti itu. Ya, kita masih agak jauh gitu. Untuk itu banyak kota di Indonesia itu masih parah soal sampah gitu kan. Masih open dumping, dibakar. Sangat primitif sekali. Masa kita mau balik menjadi masyarakat yang berburu dan meramu lalu menomaden gitu? Kan enggak loh. Gitu. Tadi Mas sempat nyinggung Undang-Undang Cipta Kerja ya. Terus sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini tuh bisa jadi pemicu perubahan iklim nggak sih? Kayak misalkan di dalam undang-undang itu kayak ada pelonggaran, ada pasal-pasal yang mengenai lingkungan gitu, Mas. Cipta Kerja itu esensinya itu sebenarnya ya benar, menciptakan lapangan kerja, oke. Cuma jeleknya ini meringkas hal-hal yang sudah diatur secara baik. Semangatnya bagus menciptakan lapangan kerja, namun apa sih yang efek apa sih yang meningkat
aturan-aturan yang sudah disepakati ya. UU sebelumnya kan ada UU Perlindungan Anak. Terus di UU Cipta Kerja itu beberapa poin ya yang pernah saya baca itu perubahan definisi AMDAL, terus peran pemerhati lingkungan itu dihilangkan gitu kan, bahwa di situ masyarakat yang boleh menyusun atau protes itu adalah masyarakat yang terdampak langsung. Pemerhati lingkungan dari luar itu nggak boleh. Dia menghilangkan kata-kata pemerhati lingkungan. AMDAL itu disusun oleh masyarakat terdampak langsung. Pemerhati lingkungan, para expert, para profesor kita itu ya di skip aja, tidak boleh, tidak seharusnya masuk di penyusunan AMDAL itu, pembahasan AMDAL itu tidak wajib diundang. Terus menghilangkannya itu dituliskan ada komisi penilai AMDAL dulu diatur dalam PLH ya, pasal 29, 30, 31. Terus juga yang terakhir yang penting itu menyebut bahwa ketika yang diberi izin itu kan tidak bisa dibatalkan oleh undang-undang atau pengadilan, tidak bisa dibatalkan. Jadi ketika sudah digelontorkan izin, efek dan dampaknya kan masyarakat pasti kan semuanya kan bergantung dengan hitungan ya. Oh ini emisinya bakal kemana, asapnya itu nanti kemana, terus efek debunya itu sampai mana saja. Gitu kan. Kita ngomongin lingkungan nih, nggak hanya perkotaan gitu. Ngomongin lingkungan, efek debunya kemana saja, semuanya kan dihitung gitu oleh environmentalis ya kan, para lingkungan gitu kan. Tapi kan hitungan itu ada margin dan error, pasti ada yang lebih, ada yang kurang. Ketika tidak sesuai dan otomatis yang terdampak langsung kan pasti habis gimana, mau pindah gimana, kita nggak punya uang kan. Tapi kalau nggak pindah kita kena debu, misal di pabrik semen atau di Kalimantan itu batu bara, lumpur, sungainya tadinya jernih bisa nangkap ikan, sekarang banyak lumpurnya, ikannya pada kabur dan kayak gitu. Mereka jadi terganggu. Itu nggak bisa digagalkan oleh pengadilan. Izinnya itu di UU Cipta Kerja, dan keputusan pemberian izin dan pemberian izin itu semua tertarik ke pusat. Jadi peran-peran yang ada di daerah, masyarakat yang di daerah itu menjadi tumpul gitu. Padahal kan yang tambangnya kan pasti di daerah gitu, nggak mungkin tambang di Jakarta, nggak mungkin dong ada tambang batubara di Jakarta, pasti di Kalimantan. Cuma masyarakat yang terdampak itu ketika protes dan semacamnya, izinnya itu dikuduk di Jakarta kok, nggak di daerah. Harusnya ada porsi peran daerah, di mana peran daerah itu perlu ketika ada apa, peran daerah juga diakui gitu loh. Stop gitu, kotaku jadi kotor nih, atau wargaku banyak terkena penyakit, atau lingkungannya jadi kotor, jadi wargaku kesusahan air bersih gitu kan, daerah bisa didengar. Tapi di sini tidak, semuanya harus bergantung. Loh ini udah tanda tangan dari pusat kok, beres kok, pengusaha jalan-jalan gitu aja. Yang penting kerja terus, tapi kan tidak atau mengesampingkan pendapat-pendapat teman-teman di daerah. Jadi UU Cipta Kerja itu semacam pengalih kekuasaan, apa-apa yang dari daerah itu ditarik ke pusat. Gitu. Saya mencoba bahasa yang lebih simpel. Dipahami ya? Oke, berarti kompleks juga ya Mas tadi pembahasan Cipta Kerja ini, undang-undang. Yup, itu agak pelik dan itu masih tarik ulur juga. Terus kalau regulasi yang lain itu kayak misalkan tentang pencemaran udara tuh di Indonesia tuh udah terimplementasi belum sih, atau udah terlaksana dengan baik belum Mas? Sebenarnya emisi itu gimana ya, tidak menjadi syarat diperpanjangnya nomor kendaraan misal, iya kan? Kalian pernah perpanjang STNK secara personal nggak, atau nyalo aja? Sendiri sih Mas, saya pernah dengar kayak ada uji emisi gas gitu ya Mas. Ya,
kalian pernah perpanjang nomor plat kendaraan gitu. Kalau saya SMA kuliah saya udah pernah ngurus nomor sendiri. Ada uji emisinya nggak gitu kan. Halo. Terus itu saya belum sih, apa itu baru ya Mas peraturan? Iya, jadi kayak tidak sekedar kendaraanmu emisinya sekian gitu kan, tapi tidak untuk menjadi syarat utama gitu kan. Yang penting kan bayar pajak, selesai, diperpanjang platnya baru gitu kan, nggak ada cek emisi gitu. Tidak menjadi, jadi ya sekedar ada tapi tidak esensial, tidak menjadi, tidak mengenal. Soalnya ya emisi kan ya mau nggak mau kan pasti kendaraan umum, kendaraan pribadi milik orang-orang itu harus melalui emisi yang baik. Walaupun perkembangan perkembangan bahan bakar sekarang kan udah baik ya, termasuk ditariknya premium itu kan emisinya semakin baik sekarang, timbalnya semakin sedikit dan selainnya gitu. Tapi ya tidak serta-merta kendaraan yang proper, yang solar itu terutama yang ketika kamu lewat udah hitam semua makanya itu mereka masih jalan aja, kir jalan aja gitu kan. Itu kalau di Jakarta kan yang merajai kan Metro Mini masih boleh muter nggak atau udah dikarungin semua? Sedikit sih Mas sekarang. Udah. Tapi masih ada kan? Masih. Ya itu bahaya tuh. Menjauh lah ketika ada Metro Mini, entah bersepeda, entah bermobil, itu jauh aja untuk keselamatan gitu kan. Ya banyak, itu tidak hanya Metro Mini saja, selain kendaraan pribadi lain. Soalnya tentang emisi ini tidak serta-merta menjadi syarat utama gitu loh. Lebih penting orang di sini, orang Indonesia, pemerintah itu alhamdulillah orang udah mau bayar pajak gitu kan syukur kan. Alhamdulillah orang udah mau bayar pajak, platnya nyala gitu. Mereka aja udah bersyukur, maksudnya tidak berani memberi aturan lebih bahwa ini yang emisinya bagus boleh jalan, yang tidak ya udah silahkan diistirahatkan, berhenti izinnya jalan. Mereka nggak berani. Masih ada jauh. Namanya aja negara berflower gitu kan, berkembang. Ini semuanya juga belum final toh, gitu kan. Kita mau pesimis, Indonesia masih kayak gini masyarakatnya masih. Ya kita kan masih berkembang, ini belum final. Ya adanya kalian inilah, insya Allah. Ya punya harapan. Jangan pesimis dulu. Oke, kan pencemaran tadi itu pasti ngaruh banget ya Mas ke perubahan iklim, atau bahkan tuh bisa nyebabin bencana. Nah, nyambung nih Mas ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih Mas solusi untuk penanganan mitigasi bencana yang diakibatkan oleh perubahan cuaca iklim tadi yang nggak menentu dan bahkan sulit diprediksi Mas?